Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan mengulas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, kita akan mengulas salah satu kasus pembunuhan berantai yang pada masanya sangat menghebohkan. Kasus pembunuhan ini atau lebih tepatnya nama pembunuhnya kemudian banyak dikenal dengan sebutan Rian Jombang. Nama Rian atau dikenal dengan nama Rian Jombang sebenarnya memiliki nama lengkap Ferry Idam Henyansah. Ia lahir di Jombang pada 1 Februari 1978. Ia sendiri sebenarnya adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Namun kakaknya, yaitu Mulya Wasis, merupakan saudara satu ibu namun berbeda ayah. Sejak kecil sebenarnya Rian sudah jauh dari keluarganya dan lebih banyak menghabiskan waktu di pesantren. Ayah Rian yaitu Ahmad Maskur merupakan petugas keamanan yang bekerja di sebuah pabrik swasta. Rian kecil dulunya dikenal sebagai murid yang cerdas. Namun sikap dan perilakunya mulai berubah ketika ia menginjak bangku SMP. Di masa itulah ia lebih sering bergaul dengan teman-temannya yang kebanyakan adalah perempuan. Rian juga aktif dengan berbagai kegiatan, khususnya yang terkait dengan kesenian yang identik dengan perempuan, termasuk menari dan juga berdandan. Namun demikian dalam prestasi belajar, Rian tetap dikenal sebagai siswa yang cerdas. Ia bahkan dikenal oleh teman-temannya sebagai siswa yang pandai bergaul dan juga sangat cekatan. Memasuki masa SMA, kondisi mentalnya yang kian labil membuatnya sangat susah untuk bergaul dengan teman-temannya. Itulah yang terjadi ketika Rian masuk ke sekolah favorit, yaitu SMA Negeri 1 Jombang. Kepribadian Rian sepertinya kurang diterima oleh teman-temannya, sehingga hanya 1 bulan bersekolah, ia kemudian akhirnya pindah ke sekolah SMA Kabuh. Namun di tempat itu juga Rian hanya bertahan 1 semester. Kemudian ia pindah lagi ke SMA Negeri 3. Dan hanya berselang 1 bulan, ia akhirnya mencari sekolah di Jakarta. Dan di Jakarta inilah sepertinya Rian merasa diterima, dalam tanda kutip, yaitu oleh kalangan homoseksual. Namun tetap, ia dikenal terbiasa berpindah-pindah tempat. Tidak banyak kisah dari masa kecil Rian yang bisa diulas. Namun singkat cerita di tahun 2008, Rian yang dikenal dengan perilaku menyimpangnya akhirnya menghebohkan media massa kala itu. Korban pertamanya yaitu Heri Santoso, yang akhirnya diketahui merupakan gebetan Rian dan berusia 40 tahun. Heri sendiri merupakan manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Di saat itu Heri datang ke apartemen Rian dan kemudian melihat foto Noval di tempat tersebut, di mana Noval juga ternyata merupakan gebetan Rian. Heri yang melihatnya ternyata juga tertarik dengan paras Noval dan kemudian meminta Rian untuk memperbolehkannya tidur bersama dengan Noval. Heri bahkan siap memberi uang demi melakukan hal tersebut. Di saat itulah rasa cemburu Rian kemudian muncul. Rian yang menolak permintaan itu terus-menerus dirayu oleh Heri, dan pada akhirnya mereka pun saling bertengkar. Namun tidak hanya sampai di situ, keduanya kemudian terlibat adu fisik. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, Rian kemudian berlari ke arah dapur dan mengambil pisau. Dengan cepat ia menghujamkan pisau tersebut di perut Heri, dan sepertinya tepat mengenai ulu hatinya. Heri pun langsung tumbang bersimbah darah. Namun sebenarnya di saat itu Heri masih hidup. Dalam keadaan seperti itu, Rian kemudian menyeret Heri ke kamar mandi. Ia meletakkan Heri dengan badan terlentang dan kemudian menghajar kepalanya dengan sebuah besi. Heri pun akhirnya tewas. Untuk menutupi jejak pembunuhan, Rian kemudian memutilasi tubuhnya menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian yang ia potong yaitu lutut, paha, tangan, alat vital dan juga leher. Potongan-potongan tubuh juga kemudian dipisahkan ke dalam tas dan juga kantong plastik. Sementara barang berharga semuanya diambil oleh Rian. Rian kemudian menaiki sebuah taksi untuk selanjutnya akan pergi ke Ragunan. Dan di sanalah ia membuang potongan tubuh Heri. Seusai melakukan aksinya, ia kemudian bertemu dengan Noval dan mengaku sudah membunuh Heri. Dan setelahnya mereka berdua kemudian berfoya-foya dengan hasil rampasan itu. Namun akibat hal itulah aksi mereka akhirnya terendus oleh polisi. Noval yang saat itu menikmati hasil rampasan Rian terlacak oleh polisi menggunakan kartu ATM milik Heri. Ia terekam oleh kamera yang ada di ATM. Dan di saat itulah polisi langsung bergerak cepat menangkap Noval.
Dari hasil interogasi inilah kemudian akhirnya diketahui bahwa Rianlah yang telah membunuh Harry. Tak butuh waktu lama, polisi kemudian langsung bergerak menangkap Rian. Setelah tertangkap, mereka kemudian melakukan penyelidikan. Dan Rian juga tidak menyangkal jika dialah yang telah membunuh Harry. Namun polisi masih menemukan kejanggalan. Terlihat bahwa Rian begitu bahagia meskipun ia telah ditangkap oleh polisi. Ada gelagat yang aneh dari sikapnya. Dengan berbagai cara polisi kemudian terus menginterogasinya. Dan benar saja, Rian ternyata telah menghabisi 10 orang di kampung halamannya. Dan ia mengatakan bahwa mereka semua dikubur di belakang rumah. Satu persatu kejahatan yang ia lakukan akhirnya mulai terkuak. Polisi menemukan motif yang berbeda dari pembunuhan yang ada di Jombang. Korban di Jombang rata-rata dihabisi oleh Rian semata-mata karena motif ekonomi. Rian ingin mengambil dan menguasai barang-barang milik korban. Kebanyakan dari mereka akan diajak main ke rumahnya, dan disitulah para korban kemudian akan dihabisi. Kembali ke meja penyelidikan, kasus pembunuhan ini pun akhirnya mulai tersebar. Banyak masyarakat yang akhirnya melaporkan bahwa kerabat mereka hilang setelah sebelumnya pernah bersama dengan Rian. Polisi pun akhirnya membongkar bekas kolam ikan yang ada di belakang rumah orang tua Rian, dan mereka menemukan 4 tubuh manusia di dalamnya. Sebagian besar dari mereka sudah hanya tinggal kerangka saja. Masih ada 6 korban lagi yang masih belum ditemukan, dan polisi masih berusaha terus mencari di belakang rumah tersebut. Akhirnya, ke-6 kerangka tersebut satu persatu bisa ditemukan. Salah satunya di dekat tanaman bambu yang kurang lebih berjarak 5 meter dari liang pertama. Rian rupanya membunuh tanpa pandang bulu. Laki-laki maupun perempuan ia habisi. Bahkan ada juga seorang ibu dan juga putrinya yang di saat itu masih berusia 3 tahun. Benar-benar perbuatan yang sangat keji. Bahkan dari hasil penyelidikan lebih lanjut, Rian pernah hampir membunuh ibunya sendiri, yaitu Kasiatun. Peristiwa itu terjadi di saat Rian masih duduk di kelas 3 SMP, yaitu di sekitar tahun 1995. Rian saat itu sepertinya depresi setelah menjalani perawatan hampir 2 pekan dalam rumah sakit. Entah apa yang terjadi pada dirinya, ia kemudian marah-marah kepada ibunya dan kemudian mengambil sebuah pisau. Ia kemudian mengejar ibunya dengan pisau di tangannya. Beruntung ibunya masih selamat kala itu. Semenjak setelah dirawat itulah, menurut ibunya Rian kemudian berubah menjadi seperti perempuan. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan, memeriksa apakah Rian memiliki gangguan kejiwaan. Namun dari hasil penyelidikan, Dr. Roni Subagio mengatakan bahwa tanda-tanda psikotis tak ada. Psikotis merupakan gangguan jiwa yang berat. Hal itu terlihat dari daya realitas yang dikatakan masih sangat normal. Rian membunuh dengan sadar dan ia juga paham akan akibatnya. Namun demikian Dr. Roni mengatakan bahwa Rian memiliki tanda psikopat. Pernah juga ketika diperiksa, Rian mencoba membuat dirinya terlihat tidak normal. Hal ini merupakan cara agar ia bebas dari hukuman. Namun setelah diperiksa kembali dengan dokter ahli, tetap saja Rian dinyatakan masih normal. Tidak ada tanda gangguan kejiwaan. Gangguan yang pasti dialami oleh Rian adalah orientasi seksual, yaitu berupa homoseksualitas. Fakta lainnya, saat diperiksa di Mapolres Jombang, saudara tirinya yaitu Mulya Wasis, ia mengatakan bahwa sejak kecil Rian sering mengalami kekerasan dari ibunya, sehingga di usia 13 tahun mengalami tekanan kejiwaan akibat memendam rasa benci kepada ibunya. Rian pada akhirnya dijatuhi vonis mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April di tahun 2009. Meskipun ia mengajukan banding dan kasasi, upaya hukumnya ditolak oleh pengadilan. Tak menyerah, ia pun juga sempat menyorot kepada presiden. Rian juga mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung tetap menjatuhkan vonis mati kepada Rian. Hingga menjelang eksekusi, Rian melaksanakan puasa kifarat atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Itulah akhir dari kisah Rian Jombang, yang juga dikenal sebagai sang jagal dari Jombang. Admin rasa cukup sampai di sini kisah kali ini. Dan jika kalian tahu informasi lainnya, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.